Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari, masih sebulan lagi pemilu. Mau kirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Punya uang 56 triliun tuh kaget. Akibatnya ada yang udah kayak Don Juan nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu, nggak mungkin nggak tahu. Belum wanitanya, ya. Pak Hedi ini cengar-cengir aja nih. Nah dituding sewa private jet, dugem dan main wanita, Ketua KPU beri klarifikasi ya. Kalau dugaan main wanitanya sudah lama viral ya, dari wanita emas kalau nggak salahnya. Iya, Nah ini Hasnaini Muin. Hasnaini Muin ya. Jakarta, TV1news.com ya. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menanggapi soal tudingan dari anggota DPR terkait gaya hidup mewah anggota KPU mulai dari sewa private jet sampai dugem. Mantap deh. Menanggapi hal ini, Hasyim menjelaskan bahwa private jet tersebut disewa untuk keperluan logistik pemilu 2024. Dia membantah KPU sengaja melakukan pengadaan private jet ya. Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh. Dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari gagal, siapa yang minta tanggung jawab? Kata Hasyim gedung DPR. Dia menegaskan private jet digunakan untuk mempercepat pengiriman surat suara formulir ke berbagai daerah ya. Tahu nggak teman-teman, pengadaan logistik cuma 75 hari. Siapa yang nggak spot jantung kalau gagal? Siapa yang tuduh gagal jelasnya? Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI dan fraksi Golkar Rizwantoni menyebut gaya hidup anggota KPU seperti Don Yuan, tokoh fiksi tersebut tokoh fiksi ya tersohor sebagai penakluk wanita. Keren. Hal itu diungkapkan saat rapat evaluasi pemilu 2024 bersama KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan dan DKPP ya, dan Mendagri Tito Karnavian. Aduh, memang sih waktunya terbatas ya 75 hari dalam penyelenggaraan pemilu ya. Ya, tapi kan sambil-sambil juga nggak apa-apa, sambil menikmati gitu. Nah, Bung Herudin sekali lagi nih sama Bung Herudin yang keren mantap malam ini nih. Nah, gimana mengomentari, Bung? Ini Aji mumpung menyelam sambil minum air, sambil dugem-dugem, sambil main-main gitu, atau gimana, Bung? Atau memang dia beneran kerja, dong, Bung Herudin? Ya, kita sapa dulu penonton kita malam ini ya, Sohib Bartub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini sebenarnya yang lebih mengejutkan lagi bukan hanya dari Pak Rizwantoni ya, dari fraksi Partai Golkar di Komisi 2 DPR RI, tapi juga dari Reska Oktobria dari fraksi Partai Demokrat ya, yang juga ikut berkomentar di rapat dengar pendapat antara Kemendagri, KPU, DKPP, dan Bawaslu terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Ya. Di mana Reska itu, kalau tadi Rizwantoni menyoroti gaya hidupnya, Reska Oktobria lebih panas lagi ya. Katanya sudah mengantongi ya nama-nama dari 13 orang pejabat KPU yang menyewa private jet ya dari Jakarta ke Bali ya, ke Bali ngeri banget untuk itu. diduga untuk dugem. Nah, ini luar biasa. Ya, Reska dengan tegas ya, apa susah sekali ya menyewa pesawat atau kemudian menggunakan pesawat komersil dari Jakarta ke Bali ya. Ini menjadi pertanyaan loh ya. Kita kalau ke Bali kan pesawat banyak ya, dari ya hampir semua bandara yang penerbangan dalam negeri domestik ke Bali itu menjadi salah satu tujuan utama karena Bali merupakan pariwisata yang cukup paling terkenal ya di negeri ini ya, termasuk di mancanegara ya. Jadi kalau kemudian sewa private jet-nya kemudian ke Papua ya, ke wilayah-wilayah yang terpencil, yang kemudian untuk memantau pengiriman logistik ya, untuk kemudian mempercepat pengiriman logistik dan sebagainya, kita masih kemudian penjelasan Ketua KPU wajar ya, wajar dan masuk akal ya, karena memang pengadaan logistik ya untuk kemudian pemilu 2024 itu cuma 75 hari ya, yang itu harus dilakukan dengan cepat dan dengan waktu yang efisien, ya, efektif dan efisien, setelah itu dengan menggunakan private jet ya. Karena kita tahu anggaran KPU juga luar biasa ya, 76 triliun, artinya hampir
menyamai anggaran daerah Provinsi DKI Jakarta. Ya, sekarang sudah menjadi DKJ ya. Anggaran DKJ kan hampir 80 triliun lebih ya. Nah, jadi hampir sama itu. Luar biasa. Ya. Jadi itu alasan untuk memonitoring, mempercepat proses penyaluran logistik itu nggak masuk akal ya, karena tadi kalau Bali ya, apalagi transportasi di Bali sudah mudah ya, baik darat ya maupun kemudian udaranya itu nggak perlu private jet ya. Nah ini kemudian yang menjadi pertanyaan ya, berarti apa yang disampaikan oleh Pak Riswantoni ataupun Reska Oktobria ini menjadi catatan penting yang kemudian terbuka ya. Bisa jadi kita juga tahu ya, baik Riswantoni maupun Reska Oktobria bisa jadi tidak terpilih di periode selanjutnya ya. Jadi agak galak-galak sedikit ya. Betul, 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 betul. Biasanya tadi ya anggota DPR kalau galak tuh dia udah mau pensiun ya, udah nggak terpilih lagi di periode berikutnya, atau tadi partainya tadi udah nggak lolos ambang batas ya. Kayak P3 mungkin nanti di DPR anggotanya galak-galak ya biasa dong. Udah apa periode berikutnya udah partainya nggak ada, udah terlempar dari parlemen. Jadi Sudah seperti hilang, itu ya, atau sudah jadi bisa hilang. jadi apa namanya ya, kemungkinan besar tadi tidak terpilih lagi di periode berikutnya ya, jadi di akhir periode agak galak-galak sedikit lah ya biar terlihat. Nah, tapi kadang-kadang ya tadi anggota DPR juga diacungi jempol juga ya, kadang mau membuka yaitu semua di depan rapat dengar pendapat itu ya. Ya, tapi yang jelas ini kacau sekali ya, ini menunjukkan bahwa seorang Hasyim Asyari itu seperti menjalankan tugas yang luar biasa ya. Ya karena dia sudah berkali-kali apa namanya disanksi peringatan keras oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bayangkan ya, Peringatan terakhir, orang peringatan ya terakhir. bayangkan ya, orang tuh biasanya mendapatkan SP3 itu langsung pecat ya. Ini SP berkali-kali surat peringatan keras ya. Pertama terkait wanita emas ya. Wah. Kemudian terkait penerimaan Gibran sebagai cawapres menggunakan PKPU ya, peraturan KPU yang lama ya, yang peraturan KPU yang belum direvisi ya. Karena Gibran Betul. diterima dulu, peraturan KPU-nya direvisi belakangan. Untuk ya, walaupun tadi di sidang MK bahwa sah karena aturan MK berlaku apa namanya langsung ya ke depan, bukan retroaktif atau lain sebagainya. Ya, tapi yang jelas di situ dianggap pelanggar etik ya, di mana seluruh anggota komisioner KPU mendapatkan sanksi peringatan keras ya dari DKPP. Kemudian terkait penyelenggaraan DPT dan juga masalah apa namanya masalah pemilihan di Kuala Lumpur ya, Malaysia. Nah, itu juga ketua KPU disanksi peringatan keras. Jadi sudah lebih dari 3 kali, seperti habis sudah 3 kali. Ya makanya di sidang MK kemarin kan Saldi Isra itu siapa yang mengatakan Tarif Hidayat ya yang mengatakan apa jika kemudian ketua KPU melakukan pelanggaran etik lagi atau melakukan pelanggaran lagi harusnya dibuang ya. Nah, kita lihat saja ya. Terakhir juga ketua KPU dilaporkan terkait pelanggaran etik atau apa gitu ke DKPP. Ya jika apalagi kemudian jika kemarin RDP dengan Komisi 2 dibuka lagi dan kemudian disanksi oleh diselidiki oleh DKPP ya harusnya dibuang. Ya, tapi kalau kemudian ketua KPU ini terus ya tetap ya tidak dipecat sebagai posisi sebagai ketua KPU atau bahkan sebagai komisioner KPU, ini menandakan bahwa ya tadi Hasyim Asyari itu menjalankan tugas ya untuk sampai Pilkada serentak 2024 ini selesai. Ya bukan hanya gitu. Pilpres dan Pileg 2024 tapi sampai Pilkada serentak 2024 selesai ya, karena kita tahu Pilkada serentak 2024 itu ya semua wilayah di Indonesia apa namanya mengadakan pemilu ya, dari 37 dari 38 provinsi memilih gubernur dan wakil gubernur ya, karena kan DIY tidak ya, karena DIY gubernur wakil gubernurnya sudah ada yakni Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alaman ya. Betul, Kemudian 570-an kabupaten kota memilih bupati dan wali kotanya ya, kecuali 1 kabupaten di DKJ dan 5 kota administratif di DKJ ya, karena Jakarta Timur, Jakarta Barat itu wali kotanya tidak dipilih secara langsung tapi ditunjuk lewat penjaringan ditunjuk oleh gubernurnya. Nah, seperti itu. Jadi
luar biasa ya. Apa namanya, pilkada yang benar-benar serentak ya, dan ini pasti anggarannya luar biasa pastinya ya, dan pasti mantap lah ya. Nanti kita lihatlah ya, pilkada serentak November 2024 ya, pasti juga adalah pilkada yang untuk mempertahankan dinasti ya, dinasti kepala daerah di masing-masing tempat. Ya, kita lihat bagaimana kekuatan dinasti seperti di Banten ya, kemudian di beberapa wilayah yang memang sudah mengakar dinastinya menjadi kepala daerah. Nggak bisa diganggu Ya gugat seperti itulah ya. dinastinya. Nah, dinastinya tidak bisa Iya, diganggu kayak gugat. kita lihat Tangsel itu kan luar biasa, walaupun eh, pengganti Airi itu tadinya merupakan wakil ya, Benyamin Daphni, ya itu kan wakil Benyamin Daphni itu kan masih keponakan Ratu Atut Khosyah ya, siapa, Pilar Saga Ihsan. Ya Masih dia gimana? lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Dan kalau kalau sekali tersentuh ya cukup hati-hati juga ya nanti, Mm-mm. suka-suka kalau ada golok melayang kan nggak enak gitu didengar deh. Nah, kita coba buka lagi Bung Herwin. Ternyata ya di sini ya kita coba. Nah, berapa sih harga sewa jet pribadi? Ya, coba kita bongkar sih. Kira-kira berapa sih harganya kok segitu hebohnya gitu? Ya kalau kalau 100 juta, 200 juta ya wajar lah. Mereka kan keliling-keliling. Coba berapa harga sewa jet pribadi ya? Simak besaran tarif dan cara sewanya. Nah, di sini coba saya tampilkan nih, Bu Herdin. Sebentar. Nah, oke, dewasa ini sederet pejabat tampak menaiki jet pribadi untuk perjalanan mereka ya. Sebut saja Ketua Banggar saat Said Abdullah ya, yang baru-baru ini viral usal videonya. Oh ini apa? Oh ini lama nih ya, 2022 ya. Nah oke, kita coba iseng aja beritanya ini berapa sih kira harga sewa jet pribadi ya. Tergantung pada jenis jet yang dipilih, rute dan nama perjalanan yang diinginkan ya. Nah, Direktur PT Indojet Sarana Aviasi Stefanus mengatakan untuk rute perjalanan dalam negeri misalnya Jakarta ke Bali Anda perlu merogoh kocek hingga 38.000 US dollar atau setara 570 juta rupiah untuk menyewa jet pribadi Legacy 600 itu contoh tarif berlaku ya. Waduh. Jet pribadi Hawker 406 penumpang 22.500 dolar Amerika atau sekitar 337 juta untuk biaya sewa penerbangan pulang di hari yang sama. Waduh, jet pribadi Hawker 808 penumpang 28.000 US dollar Amerika atau berkisar 420 juta untuk biaya sewa satu hari. Aduh, jadi satu hari itu udah bisa keliling Indonesia mungkin ya. 38.000 ya jet pribadi Legacy 600 13 penumpang ya. 38.000 US dolar Amerika atau berkisar 570 juta untuk biaya sewa satu hari. Waduh, ngeri Bung Herdin ya. Pantes sih dia. Tapi permasalahannya ini kira-kira mereka itu pakai jet pribadi uang sendiri atau uang negara Bung Herdin? Ya pasti uang negara lah ya. Ini kan karena anggaran KPU yang luar biasa besarnya, dan memang Hmm. seperti pernyataan dari Hasyim Asy'ari ya, bahwa mereka menggunakan private jet itu untuk memonitoring penyaluran logistik untuk pemilu 2024 ya. Cuma masalahnya tadi ya, ternyata ya kalau kemudian yang dimaksud monitoring itu menggunakan private jet untuk wilayah-wilayah yang terpencil, yang kemudian susah mendapatkan akses pesawat ke sana, nunggunya lama dan lain sebagainya, seperti misalkan ke wilayah Papua yang masih banyak wilayah-wilayah pegunungannya yang terpencil, ya, yang susah penerbangan ke sana. Ya, kemudian kalau kemudian menggunakan private jet untuk mempermudah, kita masih memaklumi dan wajar ya. Walaupun tadi biaya sewanya luar biasa ya, sehari ya tergantung jenisnya sampai 570 juta, setengah miliar ya, setengah miliar lebih per hari itu loh. Ya katakanlah tadi nyewanya 2 hari ya udah semiliar ya, itu untuk Betul. pesawat jetnya saja. Ya, luar biasa Hmm. memang. Dan ini yang tadi yang kemudian disinggung oleh Rezka Oktobria ya, bahwa dari fraksi Demokrat ya, yang sudah mengantongi nama-nama pejabat KPU yang ke Bali 13 orang dengan private jet ya. Itu untuk apa? Apa memang pesawat ke Bali susah didapatkan? Ya ini yang menjadi Betul. pertanyaan ya. Ke Bali ya, penerbangan dari hampir semua bandara
di Indonesia ya mesti ada yang penerbangan ke Bali, apalagi Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata. Masa sih ke Bali susah mendapatkan pesawat? Ya nyarter pesawat Garuda ataupun apa beli tiket pesawat yang apa namanya bisnis ya, masih pesawat komersil yang bisnis bisa lah ya, nggak perlu pakai private jet. Tapi kalau tadi misalkan monitornya ke wilayah-wilayah yang sulit ya, kalau wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Papua yang misalkan wilayahnya pegunungan yang susah diakses dan lain sebagainya dengan Baru. private jet kita masih memaklumi ya, masih masih masuk akal lah. Ini ke Bali loh ya, apalagi kemudian dugaan dugemnya itu yang kemudian Gini. Ketua KPU tidak mampu membantahnya ya. Jadi Ketua KPU ketika disentil oleh Reswantoni ataupun Reska Oktoberia itu hanya memberikan klarifikasi terkait private jet ya, tapi terkait dugem, terkait main wanita, Ketua KPU diam seribu bahasa. Ya mungkin karena sudah terbukti ya disanksi oleh DKPP terkait apa apa sih apa dengan wanita emas ya, walaupun wanita emas sendiri akhirnya mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya atau Barreskrim Polri ya terkait perzinahan. Emang waktu itu apa namanya kuasa hukumnya Farhad Abbas ya. Jadi apa walaupun apa yang dikatakan Hasanuddin Muin yang Iya. terbukti, tapi ya tadi bahwa apa Ketua KPU jalan berdua ya ke Jogja dengan Hasanuddin Muin itu terbukti. Nah ini yang kemudian apa yang dilakukannya kita nggak tahu lah ya. Hanya mereka Luar berdua dan biasa. Nah, Allah ini yang tahu ya. sejumlah komentar yang dari Reska Oktoberia ya, yang Eh, anggota Komisi 2 DPR RI ya. Saya mendapatkan data penggunaan private jet pribadi pada 10 Januari 2024 dengan manifest 13 nama 13 orang. Adapun jadwal penerbangan jet pribadi yang sewa KPU yakni Halim Perdana Kusuma dan Pasar Bali. Saya mau tanya ini, penggunaan private jet buat apa, kemana, bawa apa? Tanya Reska. Sebab menurut dia Bali ini bukan tempat untuk pesawat komersil. Sulit didapat ya. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali ya? Memang Reska menegaskan bahwa dirinya telah mengantongi identitas anggota KPU yang berada dalam jet pribadi itu. Saya ada nama-nama yang ikut dalamnya. Jadi jangan sampai anggaran yang diberikan 76 triliun rupiah itu tidak tepat sasaran. Kami minta nanti tolong dijawab dan jelaskan. Apakah betul ada penggunaan private jet? Jika ada, ini menggunakan APBN atau dananya apa? Waduh, hebat hebat. Emang KPU kata komentar netizen ya. Nah, anggota KPU menang banyak ini dari Datuk Panji Alam ya. Nah, dari Don Pablo ya, menikmati hasil dari Pilpres kemarin Bang, duitnya baru cair makanya bisa duduk. Enggak, ini enggak, waktu ini 10 perjalanan. Januari. Ya, ya. 10 Januari itu berarti Betul. sebelum Sebelum Pilpres dimulai Pilpres ya. ya. Artinya memang anggaran luar biasa KPU Ya. itu. Itu kan 76%, 76 triliun itu kan untuk Pilpres atau sampai 2 putaran kan. Sampai jika kemudian terjadi 2 putaran, nanti ke putaran kedua di bulan Juni 2024. Ya, makanya kemudian Ya. ditekan biar 1 putaran ya. Kalau 2 putaran anggarannya habis. Amsyong. Amsyong. Jadi mereka nggak bisa foya-foya. Oke, dari Indra Putra, Ketua KPU takut kekuasaan dunia dan takut kekuatan dunia dan tidak takut hukum dan azab Allah. Ya enggak, mana ada mereka pada takut sama azab Allah ya. Yang mereka enggak mikirin begitu. Mereka yang penting hidup dunia nikmat gitu. Baik Bung Haidin ya, karena sudah Hmm. larut malam, semoga netizen mampu mengerti apa dan mencerna atau mampu menimbang-nimbang kembali apakah baik apakah negara ini semakin ke sini makin rusak ataukah semakin ke sini makin terkoreksi aura-auranya atau kelakuan-kelakuan pejabatnya. Baik guys, sekian dari kami berdua dari ujung negeri antah berantah bersama saya orang lembur dan Bung Herudin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.